Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi kali ini, alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi, materi pada kali ini akan dibawakan oleh kelompok 6 yang beranggotakan pertama Mela Putri Anggraini dengan NIM 17202100093, yang kedua Seli Triadida Armita dengan NIM 94, Harisma Yuanita dengan NIM 96, Maida Dewi Trisbiani dengan NIM 100, dan Nurul Aini dengan NIM 109. Jadi, kali ini kita, kelompok 6, akan menjelaskan mengenai bisnis yang tertarik untuk kita geluti di bidang food and beverage. Jadi, bisnis kita nanti akan diberi nama Hahahi Cafe. Kenapa Hahahi Cafe? Jadi, kita punya tagline. Tagline-nya adalah Enjoy Your Life, Drink Cups of Healthy. Jadi, kita ingin menyediakan makanan sehat yang dapat dinikmati oleh para pelanggan kita nantinya. Jadi, kita akan menyediakan makanan dan minuman sehat yang menu utamanya adalah smoothie dan makanan-makanan sehat pendamping lainnya. Bisnis makanan di era seperti ini sangat menjanjikan. Jadi, bisnis makanan dipandang menjadi bisnis yang tidak ada matinya, apalagi gaya hidup sehat sudah sangat dicanangkan, apalagi di era COVID seperti ini. Jadi, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari HI Cafe. Visi kita adalah menjadikan masyarakat mencoba dan terbiasa memakan makanan sehat dengan menu unik dan menarik. Misinya, yang pertama menyajikan makanan sehat tentunya, yang kedua mengubah pola hidup masyarakat ke pola hidup sehat, yang ketiga memberi pelayanan yang berkualitas pada calon pelanggan kita. Dan tujuan dari bisnis ini adalah yang pertama membangun citra melalui makanan dan minuman sehat, yang kedua sarana pengelolaan modal menjadi keuntungan, yang ketiga membuka lapangan kerja baru, serta yang terakhir menjadi pelopor kafe sehat di daerah Kudus. Mengenai rinci produk dan lain-lain akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk selanjutnya itu cita rasa. Dalam segi rasa, kami sangat memperhatikan sedetail mungkin agar para konsumen puas dengan produk yang kami tawarkan. Dari mulai melakukan proses yang baik, bahan baku yang sangat dijaga kualitasnya, sampai pengemasan yang baik guna memperhatikan cita rasa dari produk kami. Untuk selanjutnya yaitu pengemasan produk. Minuman yang telah kami buat akan dikemas dengan 2 macam pilihan. Pelanggan bisa memilih jenis kemasan yang mereka inginkan, yaitu dalam bentuk cup ataupun dalam bentuk botol sekali pakai. Untuk pengemasan makanan, kami menggunakan food box untuk take away dan menggunakan Mika Tomat fruit box untuk sayurannya. Sedangkan penyajian makanan dine-in, kami menggunakan piring untuk penyajiannya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kami memiliki menu yang berbeda daripada pesaing lainnya, yaitu menjunjung tema kafe sehat. Tempatnya strategis, harga yang ditawarkan cukup murah dan worth it dengan kualitas yang didapat, pelayanan memuaskan, tempat yang nyaman dan bersih. Bahan mudah didapatkan, kami memiliki kreativitas menu makanan yang menarik dan masih jarang dijumpai di kafe lain. Untuk kelemahannya, tidak cocok bagi orang yang tidak suka sayuran. Belum mempunyai cabang, kurangnya modal, bahan mudah layu dan busuk, banyaknya pengeluaran untuk reparasi alat kafe, dan belum memiliki pengalaman di bidang kuliner. Untuk selanjutnya peluang, belum ada yang menawarkan menu 100% sehat pada menu makanan mereka. Yang selanjutnya banyaknya konsumen yang mencintai kuliner. Untuk ancaman yang dikhawatirkan apa yang terjadi yaitu keacuhan konsumen karena masih ada beberapa orang yang tidak menghiraukan kesehatan dan hanya menginginkan makanan yang hanya lezat saja. Yang terakhir, kenaikan harga dan bahan pokok. Selanjutnya adalah rencana pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi menjadi 3 poin, yaitu segmentasi demografis yang berisi umur. Kafe Hahihi cocok untuk dikonsumsi dari mulai anak-anak hingga dewasa. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pria dan wanita layak untuk makan di tempat Kafe Hahihi. Yang selanjutnya adalah pendapatan. Karena berhubung harga di Kafe Hahihi tergolong terjangkau, jadi dari kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah ke atas bisa untuk mengkonsumsinya. Yang kedua adalah segmentasi geografis. Segmentasi ini difokuskan untuk
daerah Kudus Kota secara offline dan menjangkau daerah sekitarnya secara online. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Hahaha Cafe menyediakan menu sehat yang sesuai dengan tren di zaman sekarang. B. Targeting. Sasaran pembeli atau konsumen Hahaha Cafe adalah semua kalangan masyarakat, namun diutamakan untuk yang berumur antara 17 hingga 25 tahun. Yang selanjutnya ada positioning. Keunikan dari Cafe Hahaha ini terletak pada menunya yang bersih, sehat, higienis, dan juga enak. Berikut adalah 7 P-nya. Yang pertama, produk. Menu sehat ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua, price atau harga. Cafe ini menyediakan harga yang terjangkau antara 17.000 sampai 35.000. Yang ketiga, place atau tempat. Lokasi cafe ini cukup strategis karena berada di tengah-tengah keramaian. Yang keempat, promotion atau promosi. Dalam promosi, kami memanfaatkan iklan di sosmed dan banner, ojol, sales promotion, dan juga mengikuti event-event atau expo. Yang kelima, physical evidence. Bentuk fisik dari kafe ini terdiri dari bagian depan kafe, tempat duduk konsumen, bagian dapur, kasir, bar, dan tempat untuk menyimpan bahan makanan. Yang keenam, ada proses. Ada 2 proses pemesanan saat berada di kafe ini. Yang pertama adalah langsung menuju ke kasir dan memesan. Yang kedua, kita cukup duduk dan memanggil pelayannya. Yang ketujuh, ada people atau orang. Jumlah tenaga kerja di kafe ini ada 6 orang, yaitu 2 staf dapur, 2 pelayan, 1 kasir, dan 1 owner. Selanjutnya adalah operasional. Yang pertama, metode produksi. Sebelum kami melakukan proses produksi, terlebih dahulu kita melakukan pengecekan terhadap jumlah dan kualitas ketersediaan barang produksi. Setelah dirasa aman, selanjutnya kita siap melakukan produksi. Yang pertama, dimulai dari konsumen memesan menu kepada pelayan. Menu kita antara lain ada tumis pokcoy ungu hidroponik, tumis kale, sosis, dan jamur, pokcoy siram daging dan jamur, sirloin steak with mushroom sauce, raw salad with tempe, pangsit mie ayam jamur kangkung olive oila, bakso kuah 3 jamur, salad buah, salad sayur, tom yum aneka bakso dan sayur, nasi goreng bunga telang, gado-gado bumbu kacang, dadar telur basil, dan lettuce basil salad. Lalu untuk minuman, kita menyediakan berbagai macam smoothies seperti banana mango smoothies, watermelon smoothies, banana strawberry smoothies, dan lain-lain. Setelah memilih menu yang diinginkan, waiters akan segera ke dapur untuk menyampaikan menu apa yang akan dimasak. Setelah jadi, waiters akan langsung ke meja konsumen untuk menghindari konsumen menunggu terlalu lama. Lalu untuk selanjutnya, proses pembayaran bisa dilakukan di awal dan di akhir. Namun, hanya ada 1 metode pembayaran, yaitu cash. Tetapi akan sangat dimungkinkan ke depannya kita menyediakan metode pembayaran lain seperti kartu kredit dan e-money. Cafe Hahaha ini terletak di Jalan Kartini, Desa Nganguk, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Mengapa kita memilih lokasi di tempat ini? Karena terletak dekat dengan pusat kota yang padat penduduk dan mudah ditemukan. Lokasi ini juga dekat dengan perkantoran sehingga akan ramai pada siang hari, pagi hari, dan sore hari. Yang selanjutnya, mengapa kita memilih tempat ini, yaitu karena dekat dengan toko buah yang merupakan pemasok buah utama kita dan dekat dengan pasar, yaitu Pasar Kliwon. Yang selanjutnya yaitu inventaris. Ada beberapa barang yang menjadi inventaris di Cafe Hahaha kami, yaitu meja pembeli sebanyak 5 buah, kursi pembeli sebanyak 20 buah, 1 buah meja kasir, 1 buah kursi kasir, buku menu, dekorasi, dan beberapa peralatan dapur seperti 1 buah kompor gas 2 tungku, 2 buah tabung gas 12 kilo, 1 set panci plus wajan, 5 lusin sendok dan garpu, 5 lusin piring dan mangkok, 4 lusin gelas, 1 set pisau dapur, 2 buah juicer, 1 tempat sampah, dan 1 set kantong sampah. Yang selanjutnya adalah pemasok.
Di sini kami mempunyai dua pemasok utama, yaitu untuk buah dan sayur. Yang pertama untuk buah, kami memasok langsung dari toko buah ABC yang terletak satu desa dengan tempat kafe kami, yaitu di Desa Nganguk, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Yang kedua, sayuran, kami memasok langsung dari Geraha Hidroponik Blora. Mengapa kami mengambil dari tempat yang jauh, yaitu Blora? Karena kami belum menemukan sayur hidroponik terbaik di Kudus. Yang selanjutnya untuk bumbu dapur, kami membeli langsung dari Pasar Kliwon sehingga kami bisa memilih sendiri kualitas, jumlah, dan harga yang kami inginkan. Analisis keuangan. Yang pertama adalah kebutuhan awal untuk memulai usaha. Kebutuhan awal sebesar Rp16.754.000 yang akan dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan pada awal produksi. Yang pertama adalah investasi. Berikut adalah rinciannya. Dengan jumlah total biaya sebesar Rp6.400.000 dan total penyusutan per tahun sebesar Rp2.785.000. Yang kedua adalah bahan baku untuk produksi. Berikut adalah rinciannya. Jumlah total harga produksi sebesar Rp1.194.000 dan total harga per tahun sebesar Rp394.020.000. Yang ketiga adalah biaya operasional. Berikut adalah rinciannya. Dengan jumlah biaya per bulan sebesar Rp9.160.000 dan juga biaya per tahun sebesar Rp109.920.000. Selanjutnya adalah kebutuhan modal awal. Dengan biaya peralatan ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional. Dengan jumlah Rp16.754.000. Selanjutnya adalah harga pokok produksi dengan biaya tetap sebesar Rp112.705.000 dan HPP sebesar Rp14.000. Harga jual per unit adalah Rp17.500. Total biaya produksi Rp503.940.000 per tahun. Total pendapatan sebesar Rp635.250.000 per tahun dan Rp52.937.500 per bulan. Dan keuntungan sebesar Rp130.310.000 per tahun dan Rp10.942.500 per bulan. Dengan ROI 25,05%. Selanjutnya adalah jangka waktu pengembalian modal dengan biaya investasi dikalikan dengan masa produksi, yaitu 0,049. Hasil analisis finansial tersebut, maka modal usaha atau biaya investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan kembali dalam jangka waktu 0,049 tahun dengan jumlah produksi 36.300 unit produk per tahunnya dari 330 hari kerja per tahun. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi. Total penjualan sebesar Rp635.250.000. Total biaya produksi sebesar Rp503.940.000 dan laba sebesar Rp131.310.000. Selanjutnya adalah proyeksi BEP. Total penjualan sebesar Rp635.250.000. Total biaya variabel sebesar Rp394.020.000. Total biaya tetap sebesar Rp112.705.000. Demikian presentasi dari kita. Bila ada salah kata kami minta maaf.